Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artientin dengan NIM E1S122005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Python classes or object. Yang mana penjelasan ini saya berikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh dosen saya. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai kelas atau objek Python. Nah, jadi Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, untuk membuat kelas, gunakan kata kunci class. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini contohnya ketika kita membuat sebuah kelas. Dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat objek, kita bisa menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini contohnya ketika kita membuat objek. Kita dapat menggunakan kelas myClass. Nah, selanjutnya ada fungsi init. Nah, contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Nah, gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini contohnya. Jadi di sini kita membuat kelas person terlebih dahulu, dan di sini kita menggunakan fungsi init, yang mana di dalam fungsi init ini ada parameter name dan juga age. Ada parameter nama dan umur. Nah, kemudian di sini kita buatkan objeknya, yang mana di sini ada kelas person. Dan pada kelas person ini kita sesuaikan parameternya, yang mana di sini yang pertama adalah nama. Maka di sini kita tuliskan nama, dan kemudian selanjutnya ada umurnya. Lalu kita tuliskan umurnya juga di sini sesuai di parameter. Nah, setelah itu kita print atau kita cetak, sehingga akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada catatan bahwa fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Baik, selanjutnya ada fungsi str, yang mana ini mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi str tidak di-setel, representasi string objek akan dikembalikan. Nah, contohnya begini. Representasi string suatu objek tanpa fungsi str. Nah, kemudian di sini ada representasi string suatu objek dengan fungsi str. Nah, jadi seperti ini ketika kita menggunakan fungsi str. Nah, sebelumnya ketika kita tidak menggunakan fungsi str, maka hasilnya akan seperti ini. Namun di sini setelah kita menggunakan fungsi str, dia dapat dicetak
seperti ini, John 36. Di sini dapat kita lihat sama seperti sebelumnya, ada kelas person dan ada fungsi init yang berisikan parameter nama dan juga umur. Nah, kemudian di sini kita akan mengembalikan self name dan juga self age. Selanjutnya di P1 kita tuliskan name-nya John dan umurnya 36. Sehingga ketika kita cetak P1, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada metode objek. Objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, baik, jadi seperti ini ketika kita menggunakan fungsi pada suatu metode. Di sini kita akan menampilkan hello, my name is, dan kemudian kita cetak namanya. Yang mana untuk self name ini diambil dari fungsi init sebelumnya yang ada di sini. Nah, di sini kita masukkan namanya yaitu John. Kemudian kita cetak my farm. Maka akan tampil seperti ini. Nah, baik, selanjutnya ada parameter self. Nah, parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Namun, untuk parameter itu tidak harus diberi nama self. Kita bisa menyebutnya apapun yang kita suka, tapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Jadi seperti ini, kita tidak menggunakan parameter self. Nah, baik, jadi seperti ini, tidak harus menggunakan self. Di sini saya menggunakan aku. Yang penting dia menjadi parameter pertama di kelas tersebut. Dan ketika kita cetak, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat ubah properti objek. Nah, kita dapat mengubah properti objek seperti ini. Baik, jadi seperti ini contohnya, kita dapat merubah properti pada objek. Di sini kita tuliskan untuk P1 titik age. Jadi untuk umurnya yang sebelumnya 36, kita ganti menjadi 40. Kemudian kita cetak, maka akan tampil 40, bukan lagi 36, karena di sini sudah kita ganti sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk menghapus. Jadi kita dapat hapus properti objek. Nah, untuk menghapus itu kita menggunakan kata kunci del. Contohnya seperti ini. Nah, di sini hasilnya akan error karena di sini sudah kita hapus untuk P1.h. Nah, selanjutnya kita dapat hapus objek. Nah, untuk menghapus objek gunakan kata kunci del juga seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah hapus untuk objeknya yaitu P1, dan ketika kita cetak, maka hasilnya juga akan error karena untuk P1 sudah dihapus. Nah, selanjutnya ada pernyataan lulus. Di sini di class definisi tidak boleh kosong.
Tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki class dengan definisi tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jika kita menggunakan pernyataan pas, yang mana suatu kelas itu kan tidak boleh kosong. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan pas, sehingga tidak terjadi kesalahan atau terjadi error di sini. Namun ketika kita tidak menggunakan pernyataan pas ini, maka hasilnya akan error. Oleh karena itu, jika pada suatu kondisi tertentu kita memerlukan suatu kelas tanpa konten, kita dapat menggunakan pernyataan pas ini. Baik, itu saja untuk Python classes or objects. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.